Lingkar Arktik dingin menusuk, Sahara terik jeratkan takluk, hewan buas sulutkan gidik siap terkam bersitkan tunduk. Ya, kira-kira begitulah gambarannya saat tim penjelajah melakukan perjalanan sambil mengangkut balok es super besar. Es ini diambil dari lingkar Arktik lalu dibawa menuju kawasan Khatulistiwa di atas bak truk terbuka. Oke, kita mundur sejenak. Pada tahun 1959, saat dunia ini masih dalam masa paceklik dan ketika harga minuman soda tak sampai Rp1.000, Radio Luxembourg menantang para pendengarnya untuk mengangkut 3 ton balok es dari lingkar Arktik menuju Khatulistiwa. Tantangan ini bisa diikuti oleh siapapun, tapi syaratnya cuma satu dan tentunya sangat sulit pada saat itu. Peserta tantangan tidak boleh mendinginkan esnya dengan kulkas. Agar tantangannya lebih menarik, pihak radio menawarkan hadiah senilai 50.000 franc per setengah kilogram es yang masih beku setelah sampai garis finish. Kalau dikurs ke nilai rupiah saat ini, per kilogramnya kurang lebih seharga Rp56.700.000. Nah, bisa kamu hitung sendiri kan? Peserta yang berhasil melewati tantangan ini berhak membawa pulang hadiah senilai 700 miliar rupiah. Tak lama setelah mengumumkan tantangannya, semua kru radio itu cuma duduk berleha-leha. Mereka mengira tidak akan ada seorang pun yang akan mau menjawab tantangan tersebut. Mungkin ada yang melupakan Birger Netvik? Saat itu, ia membutuhkan uang untuk mengembangkan usahanya di bidang insulasi thermal Glaswool. Kalau bisa menang, pria itu bisa membantu keluarga dan karyawannya. Jadi, perusahaan Glasvat miliknya yang bermarkas di Norwegia menerima tantangan itu. Publik pun seketika tercengang, tak terkecuali para kru Radio Luxembourg. Misi ini terlihat sangat mustahil, bahkan belum ada yang pernah melaluinya dengan sukses. Total jaraknya sekitar 8.050 km dan tentunya berada di bawah sengatan matahari. Kemungkinan semua balok esnya akan mencair, bahkan sebelum sampai di pesisir Eropa. Namun Birger sangat jenius dan bahkan sudah menyiapkan rencana yang brilian. Setelah mengetahui rencana Birger, pihak radio merasa tertampar. Kalau sampai dia berhasil, uang yang harus mereka serahkan tentu tidak sedikit. Dan akibatnya, mereka membatalkan semua hadiah itu. Birger pun kelimpungan setelah mendengar kabar ini. Padahal dia sudah sampai di lingkar Arktik dan mulai mengangkut esnya dari sana. Tapi kemudian, tanpa sepengetahuannya, banyak media mulai bersimpati. Sponsor pun berdatangan dari 8 negara lain. Perusahaan minyak bumi dan gas Shell mengucurkan bahan bakarnya untuk digunakan Birger selama perjalanan. Dan pabrik transportasi Scania juga memberikan truk bak terbukanya. Birger Netvik dan timnya mulai memotong es menjadi bagian kecil-kecil. Pasti sulit kan membentuk sebongkah es besar yang beratnya sampai 3 ton? Jadi, mereka perlu memotongnya menjadi bongkahan yang lebih kecil seberat 200 kg. Kemudian, semua bongkahan kecil ini mereka angkut dengan helikopter menuju pusat kota. Setelah semua esnya terkumpul, mereka mencairkan dan membentuknya menjadi satu bongkahan es besar. Lalu es itu harus ditaruh di atas bak truk terbuka berukuran besar. Sayangnya, tidak bisa membuat esnya tetap beku. Dan mereka tidak boleh memakai pendingin. Maka, Birger menaruh es itu di dalam wadah besi khusus berlapis Glaswool dan kayu. Dengan teknik ini, Birger bisa membuat es tetap beku tanpa melanggar aturan main dari tantangan ini. Teknik insulasi seperti ini beneran jenius loh. Glaswool terbuat dari serat kaca yang dilelehkan. Udara akan terperangkap di sela-sela helaian kaca tipis sehingga tidak bisa mengalir keluar. Dengan begini, suhu di dalamnya tidak akan berubah drastis. Selain mengangkut balok es super jumbo ini, tim Birger juga mengangkut sekitar 300 kg obat-obatan. Mereka harus mengantarkan semua obat ini ke rumah sakit di sepanjang jalur ekspedisi. Pada tanggal 22 Februari 1959, perjalanan epik antar benua pun dijadwalkan. Berawal dari Norwegia, lalu berlanjut ke Copenhagen, Hamburg, Basel, Paris, dan Marseille. Hampir semua penduduk Eropa sudah mendengar tentang perjalanan epik ini. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah mengiringi perjalanan Netvik dan timnya menembus sejumlah kota. Jalan-jalan yang mereka lalui sudah mulus, cuacanya juga bisa dibilang cerah. Berita tentang perjalanan mereka cepat sekali menyebar, bahkan sampai ke selatan saat mereka sampai di kota Paris. Saat itulah nama mereka mulai dikenal. Pihak kepolisian juga tidak mau tinggal diam. Mereka mengawal tim ini menembus jalanan yang ramai agar truk pengangkut es ini bisa melintas. Bahkan, wali kota Paris juga turut mengundang Birger dan timnya untuk makan siang.
Es itu masih dalam keadaan utuh saat mereka tiba di pelabuhan Marseille. Kemudian semuanya mulai terasa sulit. Tim Birger harus menggunakan derek untuk mengangkat truk mereka, lalu memuatnya ke atas kapal. Rencananya, kapal ini akan membawa mereka ke pesisir Aljazair. Netflix bersama timnya tahu mereka akan segera melalui tantangan terberat dari perjalanan ini. Eropa nan sejuk semakin jauh di belakang. Mereka harus berpanas-panas di tengah hamparan gurun agar bisa sampai finish. Tak lama kemudian, mereka sampai di destinasi terakhir. Namun, esnya meleleh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Karena itulah, mereka harus mempercepat perjalanan, tapi tentunya sulit karena truk mereka sering terjebak di pasir. Kala itu, jalanan di Sahara belum beraspal sampai sejauh berkilo-kilometer. Jadi Birger dan krunya harus mengangkat truk jumbo mereka agar keluar dari pasir. Belum lagi suhu di sana semakin panas, kadang malah bisa mencapai 50 derajat Celcius. Truk mereka semakin sering tenggelam di bawah pasir, esnya juga cepat mencair. Tinggal menunggu waktu saja sampai es super besar yang mereka angkut melintasi Sahara berubah jadi kolam renang raksasa. Meski begitu, tim Birger tidak gentar. Saat malam hari, mereka berkemah di gurun, lalu meneruskan perjalanannya saat hari mulai berganti. Garis finish sudah hampir di depan mata. Sepanjang perjalanan, mereka juga bertemu dengan banyak suku nomaden yang menaiki unta. Para penghuni gurun ini sangat ramah dan dermawan. Semuanya membantu memberi bahan makanan. Tim Birger juga memberi mereka air unik yang pernah dimiliki penduduk setempat, es cair dari kutub utara. Orang-orang nomaden ini tahu betul caranya bertahan hidup di gurun Sahara yang bersuhu ekstrim. Mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup langka seperti ini. Tapi, hidup mereka akan sulit tanpa unta. Dijuluki sebagai kapal gurun, hewan unik ini menyimpan lemak di punuknya. Saat makanan dan air sulit didapat, unta akan mengubah simpanan lemaknya menjadi energi. Oke, lanjut. Setelah berhari-hari di bawah terik matahari, Netflix dan timnya akhirnya meninggalkan gurun dan sampai di hutan Gabon. Tak lama kemudian, mereka tiba di Libreville, tujuan akhir mereka. Banyak penduduk setempat yang sudah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Inilah salah satu perjalanan darat paling aneh yang pernah ada. Ternyata esnya masih utuh. Birger dan krunya juga baik-baik saja. Total perjalanan mereka dari Norwegia menuju Libreville berlangsung selama 27 hari. Wah, lumayan juga. Nah, pertanyaannya, sudah berapa banyak esnya mencair? Mereka pun segera menimbang dan menghitungnya. Oh, wow, mengejutkan sekali. Di awal perjalanan, bobotnya 3.040 kg. Tapi setelah diukur, beratnya menjadi 2.700 kg. Artinya, esnya cuma mencair sekitar 320 kg. Walau sudah melintasi benua, melewati berbagai negara, dan terpapar dengan berbagai iklim. Penduduk seantero dunia terkejut setelah mengetahui hasil ekspedisi ini. Rupanya, es balok raksasa yang diangkut dari lingkar Arktik ke Khatulistiwa cuma mencair sebanyak 11% di sepanjang jalan. Netflix memberikan sebagian besar es itu ke penduduk setempat. Sebelumnya, mereka belum pernah tahu air beku yang disebut es ini. Sementara, sisa esnya diterbangkan kembali ke Norwegia yang kemudian dinikmati sebagai minuman di berbagai konferensi pers. Perjalanan pulang mereka jauh lebih mudah, yaitu dengan menumpang pesawat. Charles de Gaulle, Presiden Prancis pada waktu itu, secara pribadi ingin menyambut mereka di Paris kalau mereka mau kembali dengan truk. Tapi tim yang kelelahan itu menolak. Tidak ada yang bisa membujuk mereka melewati gurun itu lagi. Perjalanan ini memang berhasil meskipun tidak ada hadiah uang yang didapat. Destinasinya sudah tercapai. Birger juga berhasil menarik perhatian dunia dan menggiring mereka agar tertarik dengan perusahaan dan produk miliknya.